Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pagi. Saya sediain pancake ala-ala. Kalian gak akan lihat ya. Ini gosong, benar sekali gosong. Ya, oke. Dan jangan terlalu terang, coy. Gimana sih caranya jangan terlalu terang gitu? Ya, dan saya sudah ada kopi di sini pagi-pagi ini ya. Kalian kalau denger kukuruyuk karena memang ini beres subuh gitu. Ada satu hal yang ingin saya bahas dengan kalian. Aku ada cerita sih, lebih ke cerita aja lah, biar ini jadi pelajaran buat kalian. Bagaimana kalian memilih teman, bagaimana watak seseorang itu harus dikenali. Karena kalau tidak, bukannya kita produktif, malah kontraproduktif, bahkan bisa menghancurkan kehidupan kita ya. Jadi kalau kalian ngikutin, aku pernah ngupload video di kos-kosan sebelum di sini ya, yang lama. Aduh, ada chat masuk deh kemarin, ceritanya chatnya masuk, chat-chatan aku dengan seseorang, dengan yang kosan lama itu, teman dari kos-kosan lama. Intinya ada ting-tengnya, ibu yang dibilang janda, nggak tahu juga, nggak jelas statusnya, dia nggak mau terus terang, kayak yang punya suami, sisi lain kayak yang masih sendiri gitu, yang dibilang janda bukan gitu, dibilang bukan udah janda gitu, gimana ya. Ya itu, jadi ibu itu yang bikin tanaman merambat ke atas itu, yang punya anak satu di sana itu, memiliki ya seperti ke aku aja juga sih, yang dia lakukan ke aku, dia ingin lakukan lagi ke orang lain, masih di tempat yang sama ya, kos-kosan sama itu, jadi penghuni yang sama gitu di situ. Katanya ya biasalah alasannya karena bikin masalah segala macam. Intinya ingin dikeluarkan. Gimana caranya? Ada satu orang, Ibu W lah katakanlah. Ibu E ini perencana total nih ya sebenarnya. E itu provokator banget sih sebenarnya, tapi ya dia caranya pinter ngomong orangnya. Ibu W yang akan dikeluarkan. Dan ada satu nama lagi, Ibu F. Ibu F itu agak arogan karena merasa dia punya power, padahal ya sama-sama ngekos juga, sama-sama ngontrak juga, tapi karena dia bisa dibilang kerja, dan kerjanya itu deket di satu lembaga pesantren yang sangat terkenal di Bandung. Kerjanya di situ, dan ya itulah, dulu aku dikeluarkan dengan cara ya seperti itulah. Aku belum cerita ya, tapi ya aku dikeluarkan sih. Aku waktu itu sebenarnya kenapa pindah ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita fokus dulu yang sekarang ya. Aku dapat WA dari teman lama bahwa ibu ini sudah di planning untuk dikeluarkan, dan dia kasih tahu cacatnya itu perencana sebenarnya teng-tengnya itu, pemikirnya itu, provokatornya itu Ibu E. Dia liatin WA-nya. Jadi tapi si Ibu E ini seakan-akan pengen melimpahkan segala sesuatunya ke, ada lagi satu lagi teman aku yang ngechat ini, aduh lupa lagi namanya, Ibu D, sama dengan aku ya, mirip Ibu D. Ibu D ini kayak semacam dikambing hitamkan bahwasanya dia yang akan mengeluarkan pada akhirnya. Jadi isi chatnya itu seakan-akan yang ingin ngobrol, kan ngechat yang punya kosan, seakan-akan yang ingin ngobrol dengan yang punya kosan itu Ibu D gitu loh, padahal Ibu E yang minta ya ketemuan dengan yang punya kosan untuk membicarakan buas, katanya karena ini intinya ngelimpahin masalah itu ke Ibu D, padahal Ibu D itu cuma diajak ketemu ini bareng yuk gitu, intinya ngajak ngobrol yang punya kontrakan yuk, kata dia, ngajak ke Ibu D ini, Ibu E itu kan. Dan memang Ibu E dengan Ibu F yang pejabat salah satu pesantren itu yang cukup dikenal, dari dulu juga berperan sih sebenarnya, sangat arogan banget gitu. Aku juga dikeluarkan, dia mereka juga intinya. Oke, gitu. Memang sih ada masalah, cuman aku bilang gini di WA, intinya
kan bisa dikasih peringatan dulu, dikasih tahu dulu. Tapi sebenarnya aku tahu orang ini, si ibu yang mau dikeluarkan itu susahnya minta ampun. Udah tua cuy umurnya, udah tua 50-an lah kurang lebih. Jadi susahnya minta ampun, dikasih tahunya susah minta ampun itu supaya tidak jorok, supaya tidak berantakan. Udah dikasih tahu, udah bertahun-tahun kali ya dia di situ, dan sering kali orang dikomplain sama dia itu. Komplain sama dia itu udah banyak, komplain itu banyak gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil saya makan ini ya, pancake ala-ala telur digoreng gitu sih, dipakai tepung. Bismillahirrahmanirrahim. Itu on progress. Kenapa sih saling makan? Saya bilang, walaupun aku dikatakannya pada saat aku dikeluarkan, katanya itu atas laporan ibu B. Maaf. Walaupun ibu D ini kayak yang putih, kayak yang tanpa dosa, aku tahu peranannya seperti apa sih sebenarnya, kurang lebihnya. Walaupun kayak yang nggak punya peranan gitu, tapi dia memiliki andil sebenarnya. Tapi sangat halus gitu loh. Cuman memang dia nggak begitu yang intens kalau untuk masak ngeluarin gue. Bukan dia sih, bukan dia, keterlibatan dia minim banget gitu, nggak ada, hampir nggak ada, minim. Walaupun mungkin dengan diamnya dia aja ketika aku diperlakukan tidak adil, bahkan kayak yang ngepush, kayak yang ngedukung gitu loh apa yang mereka lakukan ke aku itu. Menurutku itu dia udah punya andil sebenarnya. Makanya saya terakhir kali isi chat aku itu bahwa ya aku udah tenang sekarang kan, saya bilang gitu. Dan aku nggak suka sama orang yang naif gitu loh. Jadi aku bilang gitu loh, kenapa sih saling menjatuhkan, saling ngancurin gitu loh, kenapa gitu kan. Udahlah dikasih peringatan aja gitu, saya gituin kan. Walaupun saya sudah sebenarnya udah nggak ada punya hak bicara apapun karena saya sudah ada di sini kan. Saya posisinya sekarang sebagai teman lah, katakanlah yang gue tahu gitu loh, gue muslim nih, lu sesama muslim, ngasih tahu aja gitu loh. Ngapain sih kalian saling ngejatuhin, saling ngancurin gitu kan. Saya bilang kasih tahu aja, kasih peringatan. Walaupun memang udah lama dikasih peringatan, saya gitu, saya ngerti. Cuman aku bilang udahlah, ngasih ini juga, kalau kasih ultimatum atau apalah gitu namanya, jangan langsung ujung-ujung main gusur gitu aja gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu benar-benar semalam gitu ya, WA-nya itu aku kasih tahu gitu aja sih. Bismillahirrahmanirrahim. Karena manusia cuy, kenapa sih cari selamat sendiri, kenapa sih cari keuntungan mulu yang dipikirin gitu, kenapa mengabaikan nilai-nilai etika moral, kepedulian terhadap sesama gitu loh. Kenapa mengabaikan itu semua? Hanya kepentingan duit. Fasilitas, ngerebutin apa sih, dunia. Aku bilang udahlah, ngapain sih gitu. Jadi ngasih tahu yang ibu deh ini, dia sodorin WA-nya bahwasanya seakan-akan dia, ibu kos nggak WA dia ya, maaf ya gitu istilahnya, saya ke daerah Gelong, intinya daerah sini, tapi nggak bisa sempat mampir, buru-buru gitu karena ada urusan gitu kan. Kemudian katanya mau ngomongin tentang ibu W ini, kata dia gitu kan. Saya belum sempat kata nok gitu loh, mbaknya si ibu D ini katanya mau ngomongin saya, kata ibu D kasih penjelasan. Bukan, aku tuh cuma diajak untuk ngomong pada saat ngomong nanti sama ibu kos, kebetulan yang ibu kos, untuk ngebicarain masalah si W gitu, ibu W gitu, dia bilang gitu. Jadi memang otaknya itu loh, jadi pinter ngedorong. Kalau ibu E itu kayak yang bersih sih sebenarnya, kayak yang bijak kalau ngomong itu. Enggak, no shit, bullshit. Dia itu think tank, otak busuk mesum gitu orang itu. Kenapa gue busuk, katanya dia ngasih makanan ke teman aku yang ibu D ini, dia garuk-garuk di bagian goblok. Enggak sih, aku nggak bilang begitu, cuman saya bilang
dasar saya gituin. Enggak sih, dia mungkin gimana. Udahlah ngomongnya ngacok saya gitu. Emang kayak bersih loh kalau lihat orangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan malam itu juga dia cerita hal lain sih sebenarnya tentang ibu ini. Minum kopinya enak. Harapan pagi nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada habis-habisnya. Tapi nggak tahu juga ya, soalnya yang sebelumnya itu beda dengan yang sekarang. Yang pengurusnya itu udah diganti. Jadi kalau yang dulu itu istri dari anaknya, ya. Nah sekarang anaknya itu meninggal, artinya itu bukan lagi seseorang yang berhak ngurusin kos-kosan. Jadi sekarang yang ngambil alih ada anaknya yang lain gitu loh. Pengurusannya beda. Yang dulu itu gampang dipengaruhi banget dan dideketin. Walau alam yang sekarang. Ya. Walau alam yang sekarang. Karena kalau otaknya bener, jangan ngurusin hal pribadi gitu loh. Ngurusin aja yang profesional lah, bisa dibilang. Kalau lu usaha apapun itu, bisnis kah, dagang kah, kayak sekarang kos-kosan kah, profesional aja, ngikutin yang penghuni kosan lain ya nggak beres-beres cuy. Kenapa sih? Kasih peringatan, kasih tahu. Nah, ini harus beresan. Dikasih ultimatum kalau perlu. Nanti aku datang lagi besok atau lusa. Ini udah beres. Kalau ngikutin penghuni lain kan ada yang suka, ada yang nggak suka. Yang namanya ibu ini ya. Kalau aku sih mikirnya gini, kalau ibu W ini kan ibu dengan ibu W memang dari dulu, dari sebelum aku pindah ke satu pun udah nggak mau ngomong, nggak mau interaksi. Yang ibu E-nya sih, karena nggak mau tunduk. Kalau ibu E ini sifatnya pengennya ngendaliin orang. Udah kayak bos aja, udah kayak penguasa dia tuh. Belum jadi penguasa aja udah korupnya minta ampun. Ini Bu E ini udah sumber petaka. Nauzubillah min dzalik. Korupsinya saya bongkar sebenarnya. Udah saya bongkar. Ada di video lain catatan tentang Ibu W yang korup itu. Ada di sana, dan sebenarnya ada namanya di sana cuy. Ada nama-namanya. Jadi aku bongkar korupsinya dia. Tapi memang yang lain-lain pun karena merasa tidak begitu signifikan berasa, karena kan gue yang kena ininya kan. Masa bayar listrik sampai 250 awal-awal masuk itu, gila aja, stres lu. Yang dulu awalnya 150, kenapa jadi berikutnya malah terakhir itu 50.000. Enak aja lu, gue yang digedein kisaran 200 doang tuh begitu. Jadi gini, ketika naik itu kan lebaran momelnya, dan memang pemerintah mengatakan bahwa ini ada kenaikan. Bahkan sebelum aku datang ke sana katanya ada 2 orang yang karena saking penasarannya kenapa listrik naik, datang ke PLN cuy, karena saking nggak tahu deh. Jadi nanya kenapa ini naik, oh udah dijelasin naik karena kenaikan nasional. Dan begitu aku datang kebetulan posisi udah dalam lebaran juga. Pertama lebaran, yang kedua ada kenaikan. Bro, katanya gara-gara kamu datang nih, ini listrik naiknya tinggi banget. Wallahi gue ditekan habis-habisan di sana, ya Allah, disalahkan. Gue udah bayar nih 249 sih waktu itu, sengaja kayaknya biar nggak terlalu kelihatan 250-nya. Bayar. Udah gitu gue disalahin atas listrik yang terus ngejepret. Saya bilang enggak, aku enggak. Sampai akhirnya gue gini deh, berani nggak lu sumpah demi Allah, demi Rasulullah, kalau misalnya saya sampai kayak gitu, sampai memang benar-benar sengaja. Enggak sih, aku sumpahnya apa yang bilangnya, ayo kita bersumpah, saya bilang gitu kan. Pokoknya pada saat kan yang gede itu air ya, pompa air
pompa air itu nyala, nggak boleh nyalain apapun. Kebetulan Ibu E dengan Ibu F yang pejabat hampir disebutin pejabat pesantren itu, yang bener-bener wah aku tuh kayak yang, jadi aku bilang oke, kita bersumpah, mau nggak lo? Gue berjanji, gue sumpah nih, kalau misalnya ini air nyala, gue tahu nyala, gue nggak akan nyalain apapun. Gue berani bersumpah itu karena gue merasa kalaupun tidak harus ditekan seperti itu pun, karena aku tahu diri, aku tahu etika gitu kan. Gue tahu bagaimana kita menjaga diri gue, menjaga lingkungan gue, menjaga orang-orang juga gitu loh. Gue tahu caranya. Gue bersumpah, berani nggak kalian ikutan bersumpah dengan aku? Nggak mau orang yang mempermasalahkan itu karena mereka memiliki kepentingan. Aku tahu tipenya mereka nggak mau diatur sama siapapun, nggak mau yang ribet-ribet, ya nggak mau rugi. Bayaran 50.000 mana ada sekarang. Dan ketika itu kan terus aja, ketika aku bilang kalau gue tahu itu bakalan ngejepret, ketika aku sampai di gini, sini kalau misalnya air nyala ini nyala nggak boleh nyolokin masalah apa. Saya bilang gini, nyolokin apapun ya listrik, kata dia gitu. Saya bilang kalau gue tahu ini air nyala, gue cabut. Gue lagi nyetrika, gue cabut. Waktu itu nggak nyetrika sih, lagi apa namanya nih, mesin jahit, gue cabut. Lagi masak, gue cabut. Kalau tahu itu nyala. Sedangkan dia dengan Ibu F dengan Ibu E ini dekat dengan pompa air, suaranya jelas. Gue agak jauh dong, gue denger itu air nyala, gue cabut. Demi Allah, demi Rasulullah, gue bakalan seperti itu. Ayo kita bikin aturan ini, ayo. Nggak mau cuy, nggak mau. Saya terus berikutnya terus disalahkan atas apa yang terjadi, listrik yang terus-terusan ngejepret, terus disalahkan. Sampai depan kamar gue ditunjuk-tunjuk, kamar gue ada di dalam cuy. Ngocehnya di depan kamar gue. Ini gara-gara dia lagi pasti lah. Ya kayak gitulah kurang lebih ngomongnya. Lu ngomong bacot seenaknya, beneran loh. Dan sekarang ini lagi dibidik Ibu gue ini. Udah sepakat mau dikeluarin. Saya bilang ngaco ini. Kenapa sih kalian kayak gitu? Saya gituin kan. Saya sampai terakhir bilang ke yang, walaupun dia sebenarnya nggak terlalu bikin masalah, tapi aku pikir dengan diamnya dia aja udah bikin masalah gitu sebenarnya. Karena secara tidak langsung ngedorong sih, kalau saya lihat ya tipe orang ini mendorong semua itu terjadi gitu loh, termasuk pengusiran aku juga. Jadi saya bilang aku nggak suka yang naif, saya bilang terakhir aku di WA dia. Karena ya Allah, ngapain kalian saling makan, ngapain kalian saling ngancurin gitu aja sih. Belum ada kelanjutannya sekarang, wallahualam apa yang terjadi. Saya cuma bilang kasih aja peringatan, kasih tahu atau gimana kayak saya gituin. Walaupun memang itu udah lama terjadi sih peringatan itu dilakukan, tapi saya bilang nggak boleh kayak gitu, ngapain sih gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya walaupun digosipin yang sangat berperan itu Ibu W pada saat aku pengusiran aku itu, tapi aku tahu bahwa mereka juga memiliki andil ya, walaupun yang sekalipun yang katakanlah teman aku juga itu punya andil juga sih sebenarnya. Tapi yang memang ting-tengnya Ibu E itu mendorong. Sebenarnya di belakang itu kayak apa ya, kompor. Nah yang nangkep itu sebenarnya eksekutornya itu Ibu W. Jadi ting-tengnya si Ibu E sih sebenarnya. Ibu E, Ibu F. Kalau Ibu F tipe cuci tangan sebenarnya, kayak yang nggak nothing gitu loh, kayak nggak ada apa-apa gitu, saking pengiskan. Ya udahlah itu aja lah, belum ada kelanjutan juga. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entahlah apa yang terjadi, sebenarnya itu bukan urusan aku juga sih, nggak mau cerita ke aku juga nggak apa-apa yang gitu.